ist der konzentrierteste Bombenangriff auf feindliche Truppen seit dem Rebellen und Bombenschütze prüfen die Position und sichern sie doppelt. Kali ini gue pengen bahas dan uji ya, apa bener hoax atau disinformasi paling sempurna itu berasal dari penguasa atau pemerintah. Gue akan lakuin riset dan gue pengen buat video ini sesingkat yang mungkin yang gue bisa lakuin agar kalian enjoy dengerin temuan-temuan gue. Dan oke, kita akan masuk aja ke dalam sejarah kelam media dari zaman ke zaman. Began before dawn Saturday when 5 intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington. Pertama, gue pengen riset dan gue udah ngumpulin nih sebuah disinformasi besar sejarah yang pernah tercatat. Cerita ini dimulai di Washington tahun 72. Jadi, pada tanggal 17 Juni nih, tahun 1972, 5 orang pria ditangkap saat menyusup ke markas besar Komite Nasional Demokrat DNC ya. Ini adalah kantor pusat partai lawan Presiden Richard Nixon pada pemilu selanjutnya di Amerika Serikat. Tepatnya kejadian itu di kompleks perkantoran dan hotel bernama Watergate di Washington. Jadi kondisinya waktu itu ini adalah ajang akan melakukan pemilihan kembali ya. Presiden Amerika Serikat yang periode sebelumnya adalah masa jabatan Bapak Richard Nixon sendiri. Simpelnya, kejadian ini terjadi sebelum pemilihan presiden kembali ya, tanggal 7 November 72. Yang mana pada waktu itu Bapak Richard Nixon adalah presiden pertahanan dari Partai Republik dengan wakilnya Spiro Agnew berhasil mengalahkan senator dari Partai Demokrat George McGovern dan mantan duta besar Sir John Shriver dalam kemenangan telaknya. Tentu aja ya kan, namanya lagi masa politik, lagi masa panas-panasnya ya, pasti logika orang ngapain ini orang nyusup ke sono gitu. Nah langsung nih pihak Gedung Putih ini dan kepolisian bilang kalau ini hanyalah pencurian tingkat ketiga. Iya, FYI ya untuk kalian, pencurian tingkat ketiga adalah pencurian tingkat rendah gitu. Namun kan ini di musim politik, logikanya ngapain gitu orang nyuri di sono? Nyuri apa? Nyuri suara apa gimana gitu ya kan? Namun dua reporter muda dari surat kabar The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein terus menginvestigasi kasus ini. Mereka mendapatkan bantuan dari sumber rahasia di dalam FBI yang mereka juluki Deep Throat. Nah, setelah melakukan investigasi nih, Bob dan Carl ini mereka mendapatkan petunjuk nih. Ternyata orang-orang ini bukanlah melakukan pencurian dipublikasikan seperti yang diberitakan ya. Mereka tertangkap ternyata sedang mencoba memasang alat penyadap atau bug lah gitu ya, memotret dokumen-dokumen rahasia. Ini adalah upaya spy politik untuk mencuri strategi kampanye lawannya Nixon atau si Bapak George ini. Ya, lawan politiknya Bapak Nixon lah gitu ya. Usut punya usut lagi nih ya, siapa pelaku penyusupan atau yang dituduhkan melakukan perampokan di tempat tersebut? Dia adalah James McCord. Si James ini adalah kepala keamanan untuk Komite Pemilihan Kembali Presiden, dikenal dengan singkatan CREEP atau CREEP, yaitu kuponnya resmi Nixon lah gitu ya, memiliki hubungan dengan CIA dan Gedung Putih. Nah, selama berbulan-bulan Presiden Nixon dan para pembantunya berulang kali menyangkal keterlibatan apapun. Nixon bahkan menang telak dalam pemilihan presiden pada November 1972 di Amerika Serikat. Nah, setelah gue melakukan riset berhari-hari ya tentang kasus ini, akhirnya gue dapatin beberapa hal yang jarang banget kita tahu. Ternyata Gedung Putih secara diam-diam nih memberikan uang dalam jumlah besar kepada para penyusup agar mereka tetap diam dan tidak membocorkan siapa yang menyuruh mereka gitu. Bahkan Nixon secara pribadi memerintahkan kepala stafnya H.R. Haldeman untuk meminta CIA agar menghentikan penyelidikan FBI dengan alasan palsu keamanan nasional. Pada saat Gedung Putih, John Dean diperintahkan untuk membuang barang bukti dari berangkas salah satu dalang pembobolan. Pada tahun 1973, salah satu penyusup James McCord menulis surat kepada hakimnya menyatakan bahwa para pejabat tinggi Gedung Putih terlibat dan mereka telah ditekan untuk berbohong. Ini membuka pintu banjir pengakuan. Penasihat Gedung Putih John Dean akhirnya bekerja sama dengan jaksa dan bersaksi bahwa ada cancer di dalam kepresidenan katanya. Dan Nixon terlibat dalam upaya penuntutan. Lalu, Senat membentuk komite khusus yang dipimpin oleh Senator Sam Ervin untuk menyelidiki skandal ini. Sidang dengar pendapat
mereka disiarkan langsung nih di televisi dan ditonton oleh jutaan rakyat Amerika yang membuat skandal ini menjadi drama nasional. Momen paling mengejutkan adalah ketika seorang ajudan Gedung Putih, Alexander Butterfield, mengungkapkan bahwa Nixon memiliki sistem perekam rahasia yang merekam semua percakapan di ruang Oval. Tiba-tiba ada bukti nyata nih yang bisa membuktikan siapa yang berbohong atas kasus ini. Jaksa khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki kasus ini, Archibald Cox, secara resmi meminta rekaman-rekaman tersebut. Nixon menolak. Pada Sabtu malam 20 Oktober 1973, Nixon memerintahkan Jaksa Agung Elliot Richardson untuk memecat Cox. Richardson menolak dan memilih mengundurkan diri. Nixon lalu memerintahkan wakilnya, William Rucksaus, untuk memecat Cox. Ia juga menolak dan mengundurkan diri. Akhirnya, orang ketiga di Departemen Kehakiman, Robert Bork, yang melaksanakan perintah pemecatan itu. Tindakan brutal ini ya mengejutkan publik dan membuat Nixon terlihat sangat bersalah tentunya. Kasus rekaman ini sampailah ke Mahkamah Agung. Dalam kasus United States versus Nixon 1974, Mahkamah Agung dengan surat bulat 8-0 memutuskan bahwa Nixon harus menyerahkan rekaman tersebut. Keputusan ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan presiden, yang kebal hukum. Salah satu rekaman yang akhirnya dirilis dan dikenal sebagai The Smoking Gun Tape berisikan percakapan Nixon beberapa hari setelah pembobolan, di mana ia secara eksplisit menyetujui rencana untuk menggunakan CIA guna menghalangi penyelidikan FBI. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa si Nixon ini terlibat dalam upaya penutupan sejak awal, dihadapkan pada pemakzulan yang sudah pasti oleh DPR dan kemungkinan besar akan dihukum oleh Senat. Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatannya pada 9 Agustus 1974, menjadi satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika Serikat yang melakukannya. Dan inilah orang-orang yang mengenalnya dengan kejadian Watergate. Pasca kejadian inilah, tentu saja publik Amerika Serikat kehilangan rasa kepercayaan yang sangat besar terhadap pemerintahannya. Kayak bilang, jadi selama ini kebohongan apa aja nih yang udah kalian lakukan dengan menggunakan seluruh lapisan kekuatan kalian dari intelijen, media, dan lain sebagainya. Di tengah ketidakpercayaan publik inilah ya, Desember 1974, hanya 4 bulan setelah kejadian Watergate, jurnalis investigasi Seymour Hersh menerbitkan artikel di The New York Times yang mengungkapkan bahwa CIA melakukan spionase domestik ilegal terhadap warga Amerika. Artikel ini nih yang muncul setelah skandal Watergate menciptakan guncangan besar. Awal tahun 1975, sebagai respon, Senat Amerika Serikat membentuk komite khusus yang dipimpin oleh Senator Frank Church untuk menyelidiki semua penyalahgunaan wewenang oleh badan intelijen. Komite ini dikenal sebagai Komite Church. April 1976, Komite Church merilis laporan akhirnya. Laporan ini secara resmi mengkonfirmasi bahwa CIA memang membina hubungan rahasia dengan media dan menemukan bukti adanya hubungan dengan sekitar 50 jurnalis Amerika. Ini adalah momen klimaks pertama. Rumor berubah menjadi fakta yang diakui pemerintah. Di Oktober 1977, jurnalis legendaris Carl Bernstein yang mengungkap Watergate pertama ini menerbitkan artikel investigasi sepanjang 25.000 kata di majalah Rolling Stone. Ia mengklaim nih bahwa skala sebenarnya jauh lebih besar dari 400 jurnalis Amerika dan menuduh Komite Church sengaja nih menutupi segala penuh dari operasi tersebut. Dan gue pengen tahu nih, apa sih yang mereka buat sampai sebegitu hebohnya operasi Mockingbird ini? Gue harus lulusin dulu ya, operasi Mockingbird dengan Project Mockingbird itu konon dalam tanda kutip nih, gue bilang menurut pemerintah Amerika Serikat itu berbeda. Tapi gue pengen kalian pakai logika, apa benar ini beda? Dan bahkan pemerintah Amerika Serikat bilang kalau operasi Mockingbird hanya sekedar konspirasi. Oke, gue bedah satu persatu. Apa sih narasi yang bergaung di publik dulu di sana tentang Mockingbird ini? 21 website dan seenggaknya 18 artikel gue gali manual sendiri untuk pemahaman ini. Yang mana ini hanyalah konspirasi katanya. Jadi, operasi Mockingbird ini adalah sebuah operasi super rahasia oleh CIA yang dilakukan sejak tahun 1950 sampai dengan 1970-an untuk mempropaganda, memberitakan sebuah berita seakan fakta, padahal itu adalah disinformasi. Mereka atau CIA ini bekerjasama dengan media besar dari jurnalis pemilik media massa seperti surat kabar, televisi, berita, dan lainnya. Jadi mereka membuat hoax akan itu adalah fakta, gampangnya gitulah ya. Dan inilah alasan kenapa gue harus membuat video ini untuk
memberitahukan kalian kalau pengulangan sejarah itu nyata. Dan juga pernyataan dari Bapak Rocky Gerung mengenai pemerintahanlah atau penguasalah adalah pembuat hoax terbaik. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Untuk memahami bagaimana berita dapat direkayasa dalam skala besar, kita harus terlebih dahulu nih memahami infrastruktur dan doktrin di baliknya. Maka kita balik lagi dulu ke operasi Mockingbird atau operasi apalah ini yang namanya, karena pemerintahan Amerika tidak setuju kalau operasi ini nyata adanya. Selama Perang Dingin nih, konfrontasi ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengubah informasi menjadi medan pertempuran yang krusial. Dalam konteks ini, CIA sebagai badan intelijen Amerika Serikat yang relatif baru nih mengembangkan dan menyempurnakan serangkaian taktik yang terselubung untuk memanipulasi media, baik dalam maupun di luar negeri, demi mencapai tujuan kebijakan luar negeri Washington. Bagian ini akan membeda arsitektur penipuan tersebut dari kolusi dengan jurnalis hingga manual pelatihan yang merinci perang psikologis. Akhirnya, setelah mengungkapkan oleh Komite Kurtz tahun 1976 yang tadi kita bahas nih, istilah operasi Mockingbird pun mulai terdengar, dan istilah ini sudah dipopulerkan oleh penulis seperti Deborah Davis dalam biografis yang tentang Katharine Graham telah menjadi sebutan umum untuk program CIA yang lebih luas dan berlangsung lama untuk merekrut jurnalis dan memanipulasi media domestik dan asing untuk tujuan propaganda. Meskipun ya nama sandi Operation Mockingbird tidak pernah secara resmi dikaitkan dengan program propaganda skala besar dalam dokumen CIA yang telah dirilis, esensi dari aktivitas yang dijelaskan oleh Davis, Bernstein, dan Komite Kurtz adalah nyata dan terdokumentasi dengan baik di bawah payung umum. Keseriusan dan sifat sistematis dari upaya manipulasi CIA tidak hanya terlihat dari operasinya di lapangan, tetapi juga dari doktrin tertulisnya. Sejumlah manual pelatihan telah diklasifikasi memberikan wawasan yang mengerikan tentang bagaimana agensi tersebut memandang dan mempraktikkan perang psikologis. Manual-manual ini bukan sekedar panduan teoritis ya, mereka adalah buku panduan praktis untuk merekayasa pikiran dan perilaku. Salah satu dokumen yang paling terkenal adalah KUBRAC, Counter Intelligence Interrogation, tertanggal Juli 1963. KUBRAC adalah nama sandi CIA untuk agensi itu sendiri. Meskipun manual ini secara teknis berfokus pada interogasi maksud gua terhadap sumber yang resisten, prinsip-prinsip psikologis yang diuraikannya menjadi dasar bagi banyak operasi pengaruh lainnya. Manual ini secara dingin dan analitis merinci metode-metode koersif yang dirancang untuk mematahkan kehendak seseorang dan membuatnya patuh. Jika KUBRAC adalah tentang mematakan individu, manual yang lebih baru yang berjudul Psychological Operation in Guerrilla Warfare, operasi psikologis dalam perang gerilya, adalah tentang memanipulasi seluruh populasi. Manual ini dibuat oleh CIA pada awal 1980-an untuk para pemberontak kontra yang didukung Amerika Serikat yang berperang melawan pemerintah Sandinista di Nicaragua. Manual ini bocor ke publik pada tahun 1984 menyebabkan skandal besar. Manual ini adalah buku panduan praktis untuk perang psikologis di lapangan. CIA menginstruksikan perang gerilyawan tentang bagaimana taktik banyak di antara sangat kontroversial. Salah satu konsep kuncinya adalah propaganda bersenjata, di mana tindakan kekerasan yang selektif digunakan bukan untuk tujuan militer, tetapi untuk efek psikologisnya. Manual tersebut menyarankan agar para gerilyawan menciptakan martir untuk tujuan mereka sendiri dengan mengatur agar para demonstran terbunuh dalam bentrok dengan otoritas pemerintah, yang kemudian dapat digunakan untuk memicu kemarahan publik. Gila nggak tuh kira-kira menurut kalian? Manual ini juga merinci cara-cara untuk menyusup dan memanipulasi gerakan sosial seperti serikat pekerja dan organisasi mahasiswa untuk mengubahnya menjadi alat anti pemerintah. Ini mencakup instruktur tentang cara menggunakan pembicara karismatik, menyebarkan rumor, dan menggunakan pemerasan untuk mengendalikan individu-individu kunci. Manual ini secara eksplisit ya mengadvokasi netralisasi selektif pejabat Sandinista, sebuah eufemisme yang secara luas ditafsirkan berarti pembunuhan. Manual ini menunjukkan evolusi dari manipulasi psikologis teoritis KUBRAC tadi menjadi doktrin operasional yang mematikan di lapangan. Dan yang paling menonjol adalah institusionalisasi penipuan.
Taktik disinformasi dan manipulasi media oleh CIA bukanlah serangkaian improvisasi atau trik kotor yang dilakukan oleh agen-agen nakal ya. Sebaliknya, itu adalah sebuah program yang terlembagakan, sistematis, dan didanai dengan baik. Laporan si Carl tadi ya tidak hanya berbicara tentang beberapa jurnalis yang berkompromi, tetapi tentang jaringan luas yang melibatkan lebih dari 400 individu dan kerjasama di tingkat manajemen puncak dari organisasi berita paling terkemuka di Amerika. Ini menunjukkan adanya infrastruktur yang mapan untuk kolusi lebih jauh lagi. Keberadaan organisasi forum yang rumit seperti Congress for Cultural Freedom (CCV) yang secara rahasia didanai oleh CIA untuk mensponsori majalah-majalah intelektual, konferensi, dan pameran seni, menunjukkan adanya strategi jangka panjang untuk memerangi komunisme di ranah budaya. Doktrin tertulis yang ditemukan dalam manual-manual seperti Kubak dan manual PSYOP untuk kontra memberikan bukti lebih lanjut bahwa ini adalah sebuah disiplin yang dipelajari dengan metodologi dan prosedur operasi standar. Jika digabungkan, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa penipuan bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan sebuah komponen inti dari doktrin operasional CIA selama Perang Dingin. Kedua, muncul sebuah paradok kontrol informasi dalam upayanya untuk mengontrol narasi global dan memanipulasi persepsi publik. CIA secara inherent berisiko merusak integritas sumber informasinya sendiri. Mantan perwira CIA, Ralph Matchhager, secara eksplisit menggambarkan fenomena ini. Ia menjelaskan bagaimana CIA akan menanamkan cerita palsu, misalnya tentang pengiriman senjata buatan komunis ke Viet Cong untuk membuktikan dukungan asing di media asing. Cerita yang ditanam ini kemudian akan dikutip oleh media lain dan akhirnya dapat kembali ke dalam sistem intelijen Amerika Serikat sebagai fakta yang dilaporkan. Jadi bukan cerita hoak lagi gitu. Proses ini menciptakan lingkaran umpan balik disinformasi yang berbahaya, di mana agensi tersebut mulai mempercayai propagandanya sendiri. Ini adalah bentuk blowback informasional, di mana senjata yang ditujukan keluar akhirnya meledak di tangan sendiri. Ketika sebuah organisasi secara aktif meracuni sumur informasi, ia tidak bisa lagi sepenuhnya percaya pada air yang diminumnya dari sumur tersebut tentunya. Ketiga, ada kesenjangan jelas antara justifikasi ideologis dan realitas pragmatis di permukaan, dan mungkin dalam keyakinan tulus banyak agen tingkat rendah nih. Motivasi di balik operasi-operasi ini adalah perjuangan ideologis yang mulia melawan ancaman komunisme global. Dokumen-dokumen dari era tersebut penuh dengan retorika perang dingin tentang membela dunia bebas. Namun, ketika kita menggali lebih dalam ke dalam kasus-kasus spesifik, sebuah pola yang berbeda muncul. Dan saat gue mulai bisa ngerti pola ini semua, gue mulai berpikir kok pola gini gak asing gitu. Dan yap, ini adalah pola yang sama terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Pemirsa, sepanjang tahun 2017, penyebaran berita hoax atau berita bohong beredar sangat luas dan menjadi viral di media sosial. Munculnya berbagai hoax dan ujaran kebencian masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita yang disinyalir hoax. Dan seramnya itu bukan hanya masa dulu, tapi masa sekarang juga masih menurut gue. Dan ini kasus-kasus nyata ya, yang udah gue gali dan gue rangkum untuk kalian semua. Kalian juga pasti akan tahu nih pola yang gue maksud tuh gimana. Gue nyebutnya pola induk manipulasi. Skenario 5 langkah. Langkah pertama, identifikasi target dan dosa asli. The original sin gue nyebutnya. Semuanya dimulai bukan dengan ancaman ideologis, tetapi dengan ancaman terhadap kepentingan ekonomi atau geopolitik Amerika Serikat. Lalu dosa asli yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau sebuah negara biasanya salah satunya dari ini. Pertama, nasionalisasi sumber daya alam, mengambil alih kontrol atas sumber daya vital seperti minyak, buah atau tembaga dari perusahaan-perusahaan Amerika atau Eropa. Contohnya Muhammad Mossadegh di Iran dengan minyaknya, Arbenz di Guatemala dengan tanah United Fruit Company, Allende di Chili dengan tambang tembaganya. Atau juga karena sikap yang netral dalam Perang Dingin, menolak untuk memihak secara eksplisit kepada blok barat. Contohnya Lumumba di Kongo yang menganut netralitas. Kemenangan demokrasi sayap kiri, sebuah partai kiri atau sosialis memenangkan pemilu secara adil dengan demokratis yang dianggap sebagai presiden berbahaya. Contoh, koalisi FDP di Italia, Allende di Chile,
Jadi silly maksud gua. Langkah yang kedua, pembingkaian ulang dari kepentingan ekonomi menjadi ancaman ideologis, dosa asli, yaitu melindungi keuntungan perusahaan. Tidak terdengar heroik dan sulit dijual kepada publik Amerika atau dunia, maka masalah sebenarnya harus dibingkai ulang menjadi sebuah ancaman ideologis yang menakutkan. Senjata utamanya adalah ancaman komunisme. Eksekusinya target yang seorang nasionalisme atau sosialisme demokratis atau bahkan anti komunis sekalipun akan dilabeli secara sistematis sebagai komunis atau simpatisan atau pion Uni Soviet. Label ini menjadi justifikasi moral dan politik untuk semua tindakan selanjutnya. Contoh Mossadegh, Arbenz, dan Lumumba semuanya adalah nasionalis yang dilabeli komunis. Langkah ketiga, perang psikologis dan destabilisasi media. Operasi Mochkimbe beraksi di sini. Setelah semua narasi ancaman diciptakan, tahap selanjutnya adalah melunakkan target dari dalam. Tujuannya adalah menciptakan persepsi bahwa negara tersebut sedang dalam kekacauan dan pemimpinnya tidak kompeten. Pendanaan media oposisi mengalirkan dana secara rahasia ke surat kabar, stasiun radio, dan majalah lokal untuk menyerang pemerintah tanpa henti. Contohnya El Mercury di Chili. Pembunuhan karakter assassination, menyebarkan rumor dan propaganda untuk merusak reputasi pemimpin target, menggambarkannya sebagai sosok yang korup, tidak stabil secara emosional, gila, atau kejam. Contohnya Mossadegh digambarkan sebagai orang tua yang menangis, Lumumba sebagai Castro dari Afrika yang brutal, menyebarkan ketakutan dan kepanikan, menanamkan berita palsu tentang keruntuhan ekonomi, kelangkaan pangan, atau rencana jahat pemerintah untuk mengambil alih properti pribadi atau bahkan anak-anak. Contoh kampanye surat di Italia, rumor rencana Z di Chili. Langkah keempat, eskalasi krisis dengan aset lokal. Propaganda saja tidak cukup tentunya. Narasi kekacauan yang diciptakan di media harus diwujudkan menjadi kekacauan nyata di jalanan. Ini menciptakan lingkaran setan, self-fulfilling prophecy. Mendanai pemogokan, membayar serikat-serikat pekerja. Kuncinya adalah pekerja-pekerja tingkat bawah untuk melakukan pemogokan yang melumpuhkan ekonomi dan menciptakan kelangkaan artifisial. Contohnya, pemogokan supir truk di Chili. Membeli pengkhianatan, mengidentifikasi dan menyuap para perwira militer, politisi, dan pejabat pemerintah yang ambisius untuk berbalik melawan pemimpin mereka. Mempersenjatai oposisi dalam beberapa kasus. Persenjataan dan melatih kelompok oposisi kecil untuk menciptakan ilusi perang saudara atau pemberontakan. Contohnya aja pasukan Castillo Armas di Guatemala. Langkah kelima yang langkah terakhir ya ini adalah solusi akhir. Kudeta atau pembunuhan ketika negara sudah cukup dilumpuhkan. Media sudah berhasil mencuci otak sebagian populasi dan militer sudah berhasil dibujuk atau dimoralisasi, maka langkah terakhir eksekusi, yaitu mendorong kudeta militer. Militer yang telah dipersiapkan tadi nih akhirnya bergerak untuk mengambil alih kekuasaan dengan alasan menyelamatkan negara dari kekacauan komunis. Peran Amerika di sini adalah memberikan lampu hijau, dukungan intelijen, dan jaminan pengakuan internasional setelah kudeta berhasil. Contohnya Iran, Guatemala, dan Chili. Pembunuhan politik jika target dianggap terlalu karismatik atau berbahaya, bahkan setelah digulingkan pembunuhan menjadi opsi tentunya. Baik dilakukan secara langsung maupun dengan menyerahkan kepada musuh-musuh yang lokal. Contohnya Patrice Lumumba. Lalu gua pun tertarik nih menghubungkan benang merah dengan dunia saat ini, termasuk Indonesia kayaknya. Pola ini tidak berhenti nih di akhir Perang Dingin. Ternyata alatnya telah berevolusi, tetapi polanya tetap sama. Inilah benang merahnya menurut gue. Gue masukin ke 5 langkah tadi ya. Langkah pertama, identifikasi targetnya dulu. Bukan lagi komunis, tapi bisa jadi seorang politisi yang kebijakannya mengancam kepentingan bisnis besar, seorang aktivis lingkungan yang menghalangi proyek tambang, atau gerakan sosial menuntut keadilan. Langkah kedua, pembingkaian ulang. Labelnya berubah, bukan lagi komunis, tetapi bisa jadi radikal, anti Pancasila, pemecah belah bangsa, antek asing, tidak nasionalisme, keturunan nyaman, bapak politik, identitas, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, perang psikologis modern. Alatnya adalah media sosial, buzzer, dan pasukan bot mengganti pamflet gitu ya. Portal berita online abal-abal yang menggantikan koran yang didanai secara rahasia. Tujuannya sama, membunuh karakter, menyebarkan hoax, dan
menciptakan polarisasi ekstrim. Eskalasi krisis pemogokan bisa dalam bentuk digital, seperti kampanye pembatalan cancel culture yang terorganisir. Aset lokalnya bisa berupa influencer atau organisasi massa yang digerakkan dan mungkin didanai untuk menciptakan tekanan di dunia nyata. Solusi akhirnya apa? Tujuannya mungkin bukan lagi kudeta militer, tapi kematian politik, political death gitu ya. Membuat seorang tokoh menjadi tidak relevan dan menghancurkan reputasinya sehingga ia tidak akan pernah terpilih atau membunuh sebuah regulasi atau undang-undang yang dianggap mengancam. Dengan memahami pola induk ini, kita bisa lebih kritis dalam melihat peristiwa-peristiwa politik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ketika kita melihat sebuah narasi yang sangat terpolarisasi dengan dominasi terhadap satu kelompok atau individu, kita patut bertanya siapa yang diuntungkan dari narasi ini. Apakah ini mencerminkan kenyataan? Atau ini adalah langkah kedua dan ketiga dari sebuah skenario yang lebih besar? Oke, gue sebenarnya pengen lanjut lagi dan bahas Operasi Mockingbird dan tentang Project Mockingbird yang udah gue janjiin tadi, dan bedakannya antara Operasi Mockingbird dan projectnya. Tapi gue rasa ya gue ngomong udah terlalu lama dan mungkin gue harus akhiri sampai di sini dulu, dan ya gue harus riset lagi kalau kalian mau. Dan gue Ketua Unji mohon undur diri, see you di next video. Bye bye.